Bagi saya ini ancaman bagi demokrasi ya, itu pertama. Kemudian kedua, ada kecenderungan represif dari aparat. Ya, berbahaya sekali ketika misalnya ada jurnalis menyampaikan berita, kemudian itu dituduh provokasi, kemudian ditahan karena itu. Nah itu yang jadi catatan penting kami. Tentu secara konteks besar kita tidak ingin demokrasi kita dirusak dengan cara represif seperti itu. Oleh sebab itu berangkat dari situ, selain alasan kemanusiaan tentunya ya, misalnya Ranu yang ditahan oleh polisi ini kan wartawan, kemudian dia tulang punggung keluarga, maka saya putuskan untuk menjaminkan diri saya dan Pemuda Muhammadiyah itu secara resmi menjaminkan diri agar ada penangguhan tahanan terhadap Ranu, karena kami yakin Ranu tidak akan lari, kemudian Ranu tidak akan menghilangkan bukti ya. Selain tadi bingkai paling besarnya adalah sikap aparatur kepolisian seperti ini terang mengancam demokrasi kita, mengancam kebebasan berpendapat, mengancam kebebasan pers yang selama ini kita perjuangkan. Langkah hukum sudah dilakukan, Pak? Ya, saya sudah menyampaikan surat secara resmi penangguhan penahanan. Kalau kemudian di Polda Jawa Tengah ini tidak dipenuhi, saya akan langsung secara resmi juga menyampaikan surat penangguhan penahanan ke Kapolri. Sampai detik ini belum. Mungkin tadi kemarin sudah kita masukkan suratnya. Kemungkinan beberapa hari ini karena mereka harus bahas di dalam. Ya. Kalau pengawalan sampai sejauh mana Bang nanti? Proses hukum kita fokus mengawal Ranu ya. Kita kan sejak awal menyampaikan kita memang tidak ingin mendorong, kan bagi kami kenapa kita mau mengawal Ranu, karena bagi kita ini ada pertama tadi ya, ancaman buat demokrasi, kebebasan berpendapat. Ketiga itu adalah ini kita ingin memberikan edukasi kepada publik bahwasannya upaya pelanggaran hukum itu harus ditindak oleh hukum itu sendiri dan ditindak oleh aparat hukum, dan cara yang paling beradab tentu adalah dengan cara hukum, artinya menuntut secara hukum. Nah, termasuk dalam konteks kejadian sweeping di bar ya, bar kitchen social kitchen itu ya. Nah, kita tidak bersepakat dengan teman-teman yang men-sweeping ya. Kita ingin mengedukasi teman-teman itu, mendorong teman-teman itu untuk melakukan upaya hukum apapun itu. Jadi lakukan cara yang paling beradab, yaitu melakukan cara hukum. Nah, karena kita ingin mengedukasi itu dan Ranu sebenarnya tidak terkait dengan itu, maka kita dampingi Ranu. Tapi yang lain terangkan teman-teman itu kalau melakukan perusakan dan sebagainya itu terang melanggar hukum. Bang, pihak sosial kitchen apakah juga akan didorong untuk diminta pertanggungjawaban secara hukum? Tentu yang paling berhak melakukan tindakan hukum adalah pihak kepolisian ya. Pihak polisi harus hadir dalam konteks ini. Kalau betul misalnya pihak sosial kitchen itu melanggar aturan, misalnya ada tari striptease di sana, kemudian ada macam-macam ya yang bertentangan dengan keadaban dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kami sejak awal mengkritik sejak kami mendampingi kasus Siono ya. Kami ingin mendorong supaya pemberantasan terorisme itu harus tetap di bawah dipayungi menggunakan law justice system, penegakan hukum, kira-kira gitu, bukan represif dengan penembakan dan sebagainya. Kenapa? Karena cara-cara seperti itu, cara-cara yang dilakukan Densus misalnya sampai detik ini kan ada 33
terduga, bukan tersangka loh, ini terduga 33 terduga, bukan tersangka ya, terduga yang disebut teroris itu yang mati ditembak tanpa ada proses hukum. Nah, ini masalah sebenarnya, masalah di sisi penegakan hukum di satu sisi, dan ini adalah tantangan justru bagi saya ancaman dari lahirnya terorisme baru. Kenapa begitu? Karena fakta misalnya penanganan terorisme yang kami tangani selama ini, misalnya kasus Poso, Ambon, terakhir Klaten itu Siono, cara-cara Densus 88 itu justru tidak meminimalisir praktek terorisme, tapi justru kemudian mereproduksi terorisme baru. Kenapa? Karena muncul dendam, karena muncul kebencian. Nah, kemudian muncul ketidakadilan. Nah, tiga hal ini itu yang selama ini menjadi trigger utama, pemicu utama lahirnya terorisme. Karena dia dendam, keluarganya diperlakukan seperti itu, saudaranya diperlakukan seperti itu, kemudian dia ingin membalas. Kemudian tidak ada kelompok masyarakat yang ikut membela mereka, mereka merasa publik membenci mereka, publik jadi musuh mereka, sehingga mereka ikut menteror publik. Nah, upaya-upaya seperti ini yang dilakukan Densus itu sebenarnya sama sekali tidak menyelesaikan masalah terorisme, tapi justru mereproduksi terorisme itu lagi. Oleh sebab itu sejak awal kami menyatakan harus dievaluasi cara-cara ini, cara-cara pemberantasan terorisme harus tetap berdiri menggunakan tadi law justice system, penegakan hukum, bukan represivitas melalui tembak mati itu tadi.